Renungan Kefas, Jumat 23 Juni 2023. Status Gereja bagian 1. 1 Timotius pasal 3 ayat 15 berkata, "Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Dalam Alkitab, pertama kali menyinggung gereja diwahyukan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 16 ayat 18. Di sana dia berbicara mengenai aspek universal gereja, dan dalam pasal 18 ayat 17 dia berbicara mengenai aspek lokal gereja. Kata Yunani yang diterjemahkan gereja dalam ayat ini adalah eklesia. Terdiri dari dua kata, ek artinya keluar, dan kaleo artinya dipanggil. Dua kata ini diletakkan bersama berarti perhimpunan orang yang dipanggil keluar atau perhimpunan orang-orang yang dipanggil. Karena itu, menurut pengertian bahasa aslinya, gereja adalah perhimpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia oleh Allah. Status gereja yang kedua adalah gereja sebagai rumah Allah. Sebagai tempat tinggal Allah, gereja adalah rumah Allah dan rumah tangganya, keluarganya. Dalam Perjanjian Lama, bait dan umat Allah adalah dua hal yang terpisah. Tetapi dalam penggenapan di Perjanjian Baru, tempat tinggal dan keluarga adalah satu. Menurut ekonomi Perjanjian Baru Allah, rumah Allah adalah keluarganya. Ayat lain yang membicarakan gereja sebagai rumah Allah adalah Ibrani pasal 3 ayat 6. Ayat ini mengacu kepada Kristus, setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Di zaman Perjanjian Lama, rumah Allah adalah rumah Israel, dilambangkan oleh tabernakel dan bait di antara mereka. Hari ini rumah Allah adalah gereja. Umat Israel yang sebagai umat Allah adalah lambang kita, kaum beriman Perjanjian Baru. Status gereja yang ketiga, gereja adalah kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 19 mengatakan, "Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Istilah kawan sewarga menunjukkan kerajaan Allah. Semua kaum beriman, Yahudi dan kafir, adalah warga negara kerajaan Allah. Ruang lingkup Allah melaksanakan otoritasnya. Seseorang asal dia adalah orang yang percaya. Dia adalah warga negara kerajaan Allah. Kewarganegaraan ini termasuk hak dan tanggung jawab. Dua hal ini selalu berjalan bersamaan. Kita menikmati hak kerajaan, tetapi kita harus juga memikul tanggung jawab kerajaan. Terang hari ini, 1. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar oleh Allah, maka kita perlu menjadi ekspresinya. 2. Tubuh kita bukanlah tubuh sendirian, melainkan rumah Allah,
sehingga perlu menjaga tubuh kita. Doa hari ini, berdoa agar Tuhan terus menguatkan visi kita bahwa kita adalah orang yang telah Tuhan panggil keluar dari dunia.